kita menyebutkan ucapan syukur, ya, maka tanda ucapan syukur dari jemaat juga itu mengalir. Terima kasih buat seluruh jemaat anggota pelayanan lingkungan pelayanan 1. Ya, puji Tuhan karena berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam keluarga kita masing-masing. Ibu Pendeta, di dalam kehadiran kami di sini bersama dengan seluruh jemaat, ya, penatua diakon dari lingkungan pelayanan 1, kami sangat berterima kasih, ya, karena sebelumnya ada keraguan, ya, untuk menentukan di sini. Kemudian ada set perjamuan kudus, ya, yang ada di depan yang masih di dalam kotak, ya, memang dibutuhkan di sini untuk para pendeta di dalam melayani perjamuan kudus. Kemudian stola 35 buah, 7 warna, 1 warna 5 stola, ya. Kami juga sepakat kemarin berpikir-pikir karena 2 jemaat di bawah ibu, mungkin nanti terserah ibu saja, ya. Ada 2 buah jubah, ya, untuk liturgos. Liturgos ada laki-laki dan perempuan, ya, 1 pasang. Kemudian printer 1 buah, ya, ini ada printer Canon, ya. Ibu Pendeta bilang kemarin kami mau cetak warta jemaat, belum ada printer. Laptopnya ada, printernya nggak ada, ya. Apa artinya laptop tambah printer, ya. Kemudian kipas angin 4 buah, ya. Terima kasih Pak Alex. Ya. Berikut 1 set lampu hias dan alat listrik. Berikut 25 paket sembako beras dan 25 paket tas di sebelah kanan. Kemudian 100 kursi plastik, ya, yang mungkin sudah diatur juga di sini. Ya. Ini yang bisa kami berbagi kasih dengan jemaat di Karali, ya. Kami mewakili jemaat bahwa jemaat GK Eklesia lingkungan pelayanan 1 dengan sangat penuh sukacita, yang bersyukur karena Natal dan Tahun Baru, berbagi kasih dengan jemaat GKE Keharap Karali 1. Ya, semoga ini bisa dipelihara dan digunakan untuk kemajuan jemaat di dalam ibadah-ibadah dan di dalam persekutuan kita untuk pertumbuhan iman jemaat. Selesai dari sini, mohon kami didoakan karena selain kita ke Karali 3 untuk ibadah syukur ini, memang dari penatua diakon lingkungan pelayanan 1 juga mau rencana untuk wisata, ya, karena itu kami pilih Karali 3, ya, wisata, ya, dan kami sudah melapor ke tempat wisata kemarin, ya. Oh, ada Pak Kades, aduh sorry Pak Kades, ya, ternyata ada Pak Kades, ya. Terima kasih Pak Kades boleh hadir. Ya. Saya kira itu yang saya bisa laporkan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh yang memberikan sumbangan, ya, saya tidak sebutkan satu-satu, luar biasa sekali. Saya menyampaikan tadi bahwa melampaui dari target, ya, dana-dana yang kita butuhkan. Ya, udah pasti bahwa Pak Ketua Lingkungan ada saldo. Ya. Iya, benar. Ya. Saya kira itu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita di sini sering atau pernah paling tidak begitu melihat ada satu lukisan ataupun dibuat dalam bentuk pahatan, yaitu sepasang tangan yang sedang berdoa. Atau nama lukisan atau pahatan itu
adalah disebut memang oleh penciptanya itu hands. Tetapi banyak orang yang menyebutnya itu dengan the praying hands. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penciptanya ini adalah Albrecht Dürer. Ini tahun 1471 sampai 1528. Lukisannya itu bukan tangan terbuka, tetapi tangan begini bentuknya. Jadi di antara kita mungkin ada yang sering melihat atau pernah melihat, baik itu di media sosial ataupun kita yang melihat mungkin di rumah-rumah jemaat ada. Itu awalnya diberi nama oleh penciptanya hands, tetapi banyak orang menyebutnya the praying hands, tangan yang berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, yang menciptanya itu adalah Albrecht Dürer. Dia ini adalah seorang Jerman. Ada satu hal yang menarik, ada kisah, ada filosofis ternyata di balik lukisan atau pahatan itu apa? Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ceritanya. Di sebuah desa kecil dekat Nuremberg, Jerman, di abad 15 ini ada satu keluarga, yang mana keluarganya ini mungkin masih memegang, karena ini tempo yang sangat lama. Kalau di orang Indonesia kan banyak anak banyak rezeki begitu. Kalau sekarang ini harus dipikirkan juga, semakin banyak anak semakin banyak pengeluaran begitu ya. Nah, keluarga yang di Jerman ini Bapak Ibu yang terkasih punya anak 18 orang. Lebih selusin begitu. Bisa membentuk klub sepak bola dengan cadangannya begitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, 18 orang anak. Dan pekerjaan kepala keluarga ini adalah sebagai tukang emas. Jangan berpikir karena dia ini bekerja sebagai tukang emas, kalau lalu kita mengingat di pasar begitu tukang emas itu kan berduit begitu ya, banyak uangnya, pengusaha kaya raya begitu. Kalau keluarga ini Bapak Ibu yang terkasih tidak, mereka hidup pas-pasan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dua anak tertua dari keluarga ini, yaitu Albrecht Dürer sebagai anak tertua dan adiknya Albert Dürer, ini mempunyai sebuah cita-cita yang begitu luar biasa besar. Mereka ini mau menjadi seorang seniman terkemuka, tidak hanya di Jerman tetapi di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam kesepakatan mereka berdua berurun rembuk, mereka ini menyepakati bahwa di antara mereka berdua ini ada yang akan disekolahkan lebih dahulu ke Nuremberg. Di sana ada fakultas atau universitas seni yang terkemuka begitu. Jadi yang satu akan sekolah, yang satu akan bekerja membiayai untuk bisa sekolah. Dan akhirnya mereka membuang undi lewat koin. Dan Bapak Ibu yang terkasih, didapatilah ternyata yang akan bersekolah ini adalah yang tertua, Albrecht Dürer ini tadi. Bapak Ibu yang terkasih, maka pergilah Albrecht Dürer dan adiknya yang kedua ini harus bekerja di pertambangan di desa itu tinggal. Waktu berlalu, ternyata Albrecht Dürer ini Bapak Ibu yang terkasih menjadi seorang mahasiswa yang begitu luar biasa, begitu hebat. Bahkan dosen-dosen di tempat dia berkuliah ini mengacungkan jempol, mereka katakan lebih daripada mereka kemampuan yang dimilikinya. Waktu berjalan, sampailah pada penyelesaian atau kelulusan dari studinya di Universitas Seni ini. Dan akhirnya Albrecht Dürer ini tadi Bapak Ibu yang terkasih pulang kembali ke kampungnya. Dengan semangat di sana dia mengadakan makan malam. Dia sudah sukses, dia pulang ke rumah. Dan di dalam perayaan kelulusannya ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah mereka selesai makan begitu, lalu dia berdiri dan mengatakan begini, "Saudaraku Albert, saya sudah berhasil. Sekarang saya bisa membiayai kamu untuk berkuliah di universitas yang bahkan mungkin kalau ada yang lebih baik dari universitas saya ini, kamu bisa. Saya akan membiayai kamu. Kamu sudah membiayai saya." Bapak Ibu yang terkasih, ternyata hening sejenak dan terdengar isak tangis. Dicari sumber isak tangis itu, ternyata isak tangis itu datang dari saudaranya kedua, Albrecht Dürer itu tadi. Dia menangis dan dia katakan begini dalam isak tangisnya, "Saudaraku, semuanya sudah terlambat. Saat ini jari-jari tanganku ini tulang-tulangnya sudah remuk hancur. Karena aku harus bekerja dengan luar biasa di pertambangan. Aku sekarang sudah mengidap sakit rematik yang luar biasa akut.
Jangankan untuk melukis, memegang kuas, membentuk sebuah keindahan. Bahkan memegang alat-alat makan ini pun aku sudah tidak sanggup. Sudah terlambat, saudaraku. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penghargaan untuk saudaranya yang sudah berkorban untuk membuat dia menjadi sukses dan berhasil, makanya Albert Dürer ini, Bapak Ibu yang terkasih, setengah memaksa begitu menempatkan tangan saudaranya ini dalam posisi berdoa seperti yang ada di dalam lukisan itu, membuat kembali tulang-tulang yang sakit rematik dan pernah patah itu untuk bisa dibentuk kembali. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tangan yang berdoa, tangan yang berkorban dan memohon, suatu persembahan kasih yang tulus, itulah yang dinyatakan melewati lukisan The Praying Hands. Saudara-saudariku yang terkasih, saya bacakan satu bagian firman Tuhan dalam perenungan kita pada saat ini yang tadi sudah menjadi bagian dalam liturgi juga, yang akan menjadi dasar dalam perenungan kita ini dari Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema atau jiwa perenungan yang saya bacakan atau saya bawakan saat ini bagi kita adalah, jikalau kita dalam subtema mau mengaktualisasikan, mewujudkan, menyatakan dalam bentuk nyata sebenarnya kasih itu, maka harus ada kesadaran bahwa kita siap untuk yang namanya berkorban. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mau katakan saya mau melakukan kasih, artinya harus diawali dengan kesadaran dalam kasih itu ada kesiapan pengorbanan. Dan dari mana kita mengetahui itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Dari cerita dua bersaudara tadi, kasih diwujudkan pengorbanan. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita yang adalah Allah kasih itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Maka wujud nyata kasih yang ditunjukkan oleh Allah itu adalah dengan apa? Memberikan anaknya yang tunggal, turun ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Dan dia ini adalah merupakan buah dari pengorbanan Allah yang tidak pernah berkesudahan untuk orang-orang percaya. Lagi salam. Ya, puji nama Tuhan. Karena kasih dan kebaikannya kita boleh dipertemukan di tempat ini. Dan sekali lagi ini bukan satu yang kebetulan, tetapi karena kasihnya yang memampukan kita, sehingga dengan sukacita kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam momen yang penuh sukacita ini, yaitu ibadah syukur Natal dan Tahun Baru lingkungan pelayanan 1 Jemaat Eklesia Puruk Cahu. Yang terhormat Ketua Jemaat GKE Kapion Asi, boleh berdiri supaya ya, karena kami melayani 2 jemaat di tempat ini. Di GKE Kapion Asi, Bapak Gusmandi ini selaku ketua jemaatnya, dan dikenali 3 saya, dan juga Kepala Desa Kerali, boleh berdiri Pak, karena nanti mereka akan wisata jadi tahu oh itu Kepala Desa Kerali. Oh ya, Pak Gusmanto, maaf kalau saya salah tadi sebut. Ya, yang terhormat Ketua Resort Tanah Siang, mungkin dari jemaat lingkungan 1 atau Eklesia belum kenal dengan ketua jemaat kami, boleh berdiri Pak Alex, Ketua Resort Tanah Siang. Ya, terima kasih. Yang terhormat Ketua Lingkungan 1 Pelayanan Eklesia Puruk Cahu, yang terhormat Ketua Jemaat GKE
Eklesia Pak Yupri, dan juga yang terhormat Ketua Panitia Lingkungan Bapak Daniel Patadudiana yang juga hadir pada saat ini di tengah-tengah kita, dan terlaksananya perayaan Natal ini tidak akan terjadi kalau bapak-bapak dari Eklesia dan juga jemaat, kalau tidak seperti yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, tidak mengaktualisasikan kasih itu sehingga boleh diwujud nyatakan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan pada saat ini juga mungkin saya akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, dan juga setinggi-tingginya. Dalam arti kata, saat ini kami sangat-sangat tersanjung dengan kehadiran dan juga kepedulian dari jemaat lingkungan 1 Eklesia yang pada saat ini boleh menunjukkan kami selaku jemaat di Kerali ini untuk mereka boleh melaksanakan ibadah syukur Natal dan Tahun Baru, dan juga melewati telepon yang juga mungkin agak tidak nyambung, karena saya juga kalau tidak ada pelayanan di sini saya harus ke Marue karena juga ada keluarga di sana. Jadi bersyukur karena kesempatan ini bisa terlaksana dengan baik, dan juga apa yang dikatakan Pak Daniel tadi, ada satu hal yang terlupakan. Saya ketawa kemarin Pak Daniel juga menyampaikan, Bu, ada yang lupa. Apa Pak? Yang CD. Saya bilang sama Pak Daniel, itu bukan terlupakan Pak, tapi itu kami coret karena terlalu banyak. Terlalu banyak yang kami minta. Jadi yang meminta ini sungkan, gak enak hati. Oh, sudah dikasih misalnya berupa lambang perjamuan, speaker, stola, dan sebagainya. Itu sudah luar biasa bagi kami. Sekali lagi Pak Daniel, itu bukan lupa, cuma di skip saja karena terlalu banyak yang kami minta. Ya, puji nama Tuhan, apa yang sudah disalurkan melewati anak-anak Tuhan yang ada di lingkungan 1 terkhususnya GKE Eklesia ini memotivasi jemaat kami yang ada di tempat ini untuk tidak menyia-nyiakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, tidak hanya saya yang pakai mikrofon ini, tetapi juga liturgus dengan semangatnya juga memuji dan muliakan nama Tuhan. Nanti ke gereja juga tidak lagi panas, tetapi ada kipas angin yang akan kita pasang. Itu memotivasi kita untuk berlomba-lomba mencari kerajaan Allah. Ya Bapak, selaku Ketua Panitia Natal, sekali lagi secara pribadi dan juga Ketua Jemaat di tempat ini, dan juga mewakili Pak Gusmanto, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan, atas partisipasi yang sudah diberikan bagi jemaat kami di tempat ini. Ya, mohon maaf kalau penyambutan kami dan juga banyak kekurangan dan keterbatasan yang kami berikan ketika kami menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara dari lingkungan 1. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata dari sambutan saya ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Eklesia, khususnya di lingkungan 1 yang mau melirik dan melihat kami jemaat yang kecil di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat datang Pak, selamat bertemu. Yang mana pada hari ini kita tadinya telah melaksanakan acara ibadah syukur Natal dan Tahun Baru lingkungan pelayanan 1 di Jemaat Eklesia. Dari Jemaat Eklesia yang dimana dilaksanakan pada hari ini di Jemaat GKE Kerali 3.
Yang saya hormati dan saya kasih juga yaitu Ketua Jemaat GKI Kerali 3, Ibu Pendeta, Ketua Jemaat Kopion Asi, Kepala Desa Kerali, dan juga Ketua Jemaat Eklesia Pak Pendeta, dan seluruh rombongan yang hari ini hadir. Begitu juga seluruh majelis yang mungkin ada juga ikut, Ibu Pendeta Pelayanan, dan juga hari ini saya ditemani dengan Pikar, dan seluruh tamu undangan yang saya kasih dan saya hormati. Kami ucapkan selamat bertemu pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan. Kemarin itu baru disampaikan ke saya. Puji Tuhan hari ini boleh berkumpul bertemu dengan Bapak Ibu, saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang mungkin baru kenal. Perkenalkan, nama saya Pendeta Alexander Philip, yang mana baru bertugas per 1 Desember tahun kemarin menggantikan Pendeta Salmon, yang sebelumnya saya tugas di Resort GKI Banjarbaru. Nah, mendadak juga sebenarnya ada kabar bahwa ada pindah tugas, karena sebenarnya saya baru pindah ke Banjarbaru itu baru 2 tahun. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, sinode akhirnya meminta saya harus cepat pindah tugas untuk mengisi kekosongan di sini. Intinya hari ini saya sungguh merasa berbahagia, luar biasa sekali rasanya. Memang jarang ketemu dengan jemaat yang ada di Puruk Cahu, pendeta-pendeta jarang ketemu ya Bapak, walaupun kita dekat, tetapi karena sesuatu dan hal kesibukan kita di pelayanan tempat masing-masing, sehingga akhirnya kita jarang bertemu, kecuali ada kegiatan yang sifatnya kita bertemu, urusan sinode di bawah biasanya baru kita bertemu. Dan hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai yang mewakili Resort Tanah Siang, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian, khususnya jemaat yang ada di wilayah Puruk Cahu, baik itu Hosana yang selama ini juga kadang membuat ibadah di tempat di wilayah kami. Kemarin itu di Tembulang saya dengar ada Tembulang juga ada bikin kegiatan juga. Kemudian di Osok Topok juga kemarin ada kegiatan juga di situ. Dan pada awal tahun ini ada kegiatan juga dari Eklesia. Tentu kami merasa sangat bersyukur, karena bagaimanapun juga kalau melihat dari sejarahnya, memang ya Pak Pendeta Yupri di sini sebenarnya wilayah binaan Puruk Cahu dulunya, dan waktu naik statusnya jadi Cares, kemudian naik jadi resort. Secara kemampuan sih sebenarnya memang dikatakan jauh kalau Bapak Ibu melihat keadaan kami di sini. Jujur saya menyatakan bahwa resort-resort kami, khususnya di wilayah di luar Puruk Cahu, seperti teman saya di Seribu Riam itu Salah juga mengatakan kami ini adalah resort-resort yang mungkin tergolong agak lemah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, salah satunya yang di sini terlihat seperti fasilitas kami agak sedikit kurang. Kemungkinan karena memang ada banyak hal yang membuat demikian keadaan kami di sini. Tetapi melewati kunjungan seperti ini dengan diadakan ibadah syukur Natal, dan saya lihat juga di sini ada penyerahan bantuan diakonia untuk gereja, setidaknya kami merasa terbantu. Artinya kami mengatakan bahwa memang betul tidak semua hal dari jemaat-jemaat di Resort Tanah Siang ini kami bisa mandiri membeli sendiri. Terkadang kami mengharapkan kemampuan jemaat, tetapi sebagian besar lagi kami tetap berharap bantuan dari luar. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yupri yang masih ingat dengan kami di Tanah Siang. Artinya tidak melupakan kami yang masih terseok-seok masih menjadi resort di sini. Artinya kami pelan-pelan mulai berjalan walaupun masih ditopang oleh resort luar atau jemaat, khususnya Eklesia. Jujur kami mengatakan Eklesia sangat berperan juga untuk menopang kami. Ada beberapa penggajian dari pekerja kami yang juga masih ditopang oleh Eklesia tahun kemarin. Saya tidak tahu tahun ini apakah itu masih ada, saya tidak tahu. Apakah itu nanti yang pasti kami serahkan kepada pihak Eklesia. Kalau memang masih ada ya kami terima, kalau tidak ada ya mau tidak mau kami berpikir. Tetapi artinya dengan melihat acara seperti ini, kami bersyukur inilah perhatian jemaat besar.
jemaat besar lah saya bilang, bukan langsung mengatakan resort. Jemaat eklesia yang besar pun masih peduli dengan jemaat-jemaat kami yang ada di wilayah di sini, karena ini memang jalur Pak Pendeta Yupri dulu pelayanan. Saya ingat ya, dari cerita-cerita ini tempat Pak Yupri, dari sampai ke Kalang-Kalu sana itu tempat Pak pelayanan Pak Pendeta Yupri sangat luar biasa. Bapak dulu waktu masih jalan rusak, Bapak masih dengan sanggup sampai balik lagi ke Puruk Cahu karena keluarga di sana. Kalau saya pikir-pikir, ya itulah pengorbanan seorang suami dan sebagai pengorbanan juga seorang pendeta yang melayani di jemaat-jemaat kita di tempat ini. Tetapi intinya yang pasti saya sampaikan adalah terima kasih atas partisipasi peran-peran seluruh jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan yang hari ini boleh terpanggil hatinya untuk berbagi kasih dengan kami. Kami tidak dapat membalaskan banyak hal, yang pasti kami mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan-kunjungan dari jemaat-jemaat khususnya di wilayah resort Puruk Cahu yang selalu peduli untuk berbagi dengan kami sampai saat ini. Dan doakan semoga kami pun juga pelan-pelan menyusul untuk bisa menjadi resort yang mandiri, karena kami menyadari bahwa resort kami ini memang luas wilayahnya, di bawah 3 kecamatan, 18 jemaat definitif dan 8 calon jemaat. Artinya secara pembiayaan resort pun kami tergolong besar, hampir 48 juta dengan pekerja yang termasuk terlanjur banyak saya katakan. Kenapa dikatakan terlanjur banyak? Kalau tidak banyak-banyak, kemarin ketua yang dulu minta, kami keteteran melayani. Tetapi ketika banyak juga pada saat sentralisasi kemarin, kami pun keteteran juga di telepon sinode. Karena memang dari segi kemampuan sebenarnya kami masih mengikuti pelan-pelan lah sentralisasi ini walaupun tidak sepenuhnya. Tetapi kami berharap untuk ke depan, bagaimana masa depan resort ini nanti kita akan lihat ke depan. Apakah nantinya akan benar-benar bisa mandiri, apakah dengan karena banyaknya itu pun suatu saat kelak akan ada terjadi pemekaran lagi. Yang pasti kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik pelayanan di wilayah kita, walaupun dengan jumlah kita tidak terlalu banyak, jumlah tempat itu banyak sekali. Kami harus berjuang ketika triwulan itu harus melayani banyak tempat. Yang pasti intinya hari ini adalah kami mengucapkan ribuan terima kasih melewati acara ini. Semoga kebersamaan kita tetap terjalin dengan baik, bahkan mungkin juga kadang-kadang bisa juga kita pelayanan bisa saling melengkapi, karena kita jujur mengatakan bahwa dalam segala hal memang harus saling topang menopang, khususnya kami yang lemah ini. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, kunjungan yang boleh diberikan kepada kami hari ini. Begitu juga bantuan untuk gereja yang ada di tempat ini. Semoga dengan bantuan-bantuan tersebut bisa meningkatkan pelayanan di jemaat wilayah kami. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga kita semua di tahun yang baru ini semakin sukses dalam pelayanan, semakin sukses juga dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Dan semoga di tahun baru ini juga berkat Tuhan semakin berlimpah atas kita semua. Atas nama pribadi, atas nama resort GKI Tanah Siang, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya tadi ada yang tidak berkenan di Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga apapun yang kita hari ini rayakan bersama-sama, semuanya itu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Selamat siang, shalom. Yang kami hormati Bapak Ketua Resort GKI Tanah Siang, Bapak Alexander Philip, Pikaris ya tadi. Yang kami hormati Ketua Jemaat GKI Keharap Kerali, Ibu Pendeta Erliana SDA. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Jemaat GKI kami arahin ada kekumingkat tahi kapionasi Pak Usmanto. Yang kami hormati Kades Karali, dan juga yang kami hormati Ibu Pendeta Sepno Piana Silitonga. Ibu ini adalah Ibu Pendeta pendamping lingkungan 1. Dan yang kami hormati dan kami banggakan juga Bapak Ketua Panitia yang luar biasa Pak Daniel Tatadiana.
Dan yang kami hormati, tadi kami lihat ada siapa itu? Oh, ada Pak Jambi juga yang kami hormati, dan seluruh rekan-rekan panitia, warga jemaat dari Eklesia dan juga GKE Kerali 1 dan Kerali 3. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Resort tadi, memang saya pernah melayani di sini selama 7 tahun. Waktu itu zaman Pendeta Salmon. Jadi waktu itu saya pindah zaman Pendeta Medio, masuk Pendeta Heri. Ketika Pendeta Heri keluar, saya kembali lagi masuk. Jadi Pak Heri masuk, saya keluar, Pak Heri keluar, saya masuk. Iya. Dan untuk sekedar informasi Pak Ketua Resort, sebenarnya ini mungkin kegiatan kedua yang dilakukan oleh jemaat GKI Eklesia dalam hal ini, yaitu dalam memberkati jemaat-jemaat yang ada di luar. Hari yang lalu atau pada bulan Desember yang lalu itu dilakukan oleh seksi pelayanan Bapak. Mereka melakukan kunjungan waktu itu ke resort Permata Intan, tepatnya jemaat GKI Apat. Nah, jadi pada saat itu perjalanan mereka cukup agak sulit sampai Pak Jambi. Berapa jam jalan Pak? Ada kurang lebih 1 jam lebih Pak, 1 jam setengah. 1 jam mereka jalan Pak, karena rupanya ada jalan yang sedang dicor ya Pak ya. Nah, jadi kami berbahagia bisa memberkati, membantu jemaat-jemaat yang membutuhkan. Dan seperti apa yang disampaikan juga oleh Bapak Ketua Resort tadi mengenai semacam bantuan untuk pekerja yang ada di Tanah Siang ini. Kami bersyukur Pak masih mampu berbagi, dan kami harapkan nanti dalam persidangan jemaat kita ya, kami perjuangkan bisa lagi Pak tahun ini ya. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GKE Kaharap dan Ketua Jemaat GKE Kopion Asih Desa Kerali. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksanaan Natal Syukuran dari Jemaat Lingkungan 1 GKE Eklesia yang kita sama-sama saksikan pada saat ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang melayani beserta Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada saat ini kita boleh bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sudah tentu ini merupakan atas berkat pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pak Jupri selaku pendeta kami di sini boleh datang lagi ke sini, bahkan dengan situasi yang seperti ini. Dengan momen situasi seperti ini saya secara pribadi jadi teringat Pak di Desa Kerali 20 tahun yang silam Pak. Kenapa saya katakan demikian seperti yang saya katakan sama Bapak ini? 20 tahun yang silam kami di Kerali ini kerap kali dikunjungi oleh Bapak Ibu dari Puruk Cahu, dari Murung Raya lah. Oleh kami biasa sebut Puruk Cahu itu Murung Raya di sini. Kerap kali dikunjungi para tokoh dan pejabat dari Puruk Cahu, terkhusus yang kita sama-sama seiman. Salah satu momen yang sangat terkesan sehingga mengingatkan saya pada masa yang lalu 20 tahun yang silam. Ketika itu setiap Natal kunjungan kami di wilayah Tanah Siang, mohon izin Pak Ketua Resort, selalu didatangi berbondong-bondong dari Puruk Cahu ataupun dari Murung Raya oleh para tokoh, para pejabat, pegawai dan umat Kristen maupun non-Kristen yang mendatangi kami di desa-desa. Salah satu di tempat ini ketika saat itu yang dikoordinir langsung oleh Bapak Tagah Pahu, kalau tidak salah pada saat itu yang langsung terjun ke lapangan.
ketika saat pertemuan seperti ini, dia selalu bertanya apa yang menjadi kesulitan jemaat di sini. Maka seketika itu juga beliau mengambil langkah. Salah satu bagi kami di jemaat Keharap ini, Desa Kerali ini, mohon izin Ibu Pendeta, karena saya adalah bagian dari jemaat di sini. Ya, salah satu contoh selain daripada bantuan dari pemerintah dan saksi juga yang ada hadir di sini, saya lihat zaman 20 tahun yang lalu ada abang saya Pak Rimlok. Selamat datang abangku Pak Rimlok. Terima kasih karena beliau selalu hadir, saya ingat pada saat itu. Salah satunya ketika itu yaitu teras depan kami ini, Pak. Jemaat kami mengeluhkan ketika Natal basah di depan. Maka waktu itu juga Pak Tagah Pahu membawa lelang. Baik itu lelang secara langsung maupun lelang suara ketika saat itu. Sehingga terbangunlah karbel kami di depan ini, selain daripada bantuan dari pemerintah. Kemudian juga salah satu tempat ini Ibu Pendeta, ya, Bu Ketua kami juga tahu kemarin, karena tadi saya lihat ada Bu Endang, ya, ketika itu kita ada rapat di ruangan ini, ya, inilah hasilnya dari pemerintah kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa juga kepada pemerintah daerah kita. Kemudian ada sedikit perlu saya memberikan klarifikasi, mohon izin kepada Ibu Ketua dan Pak Ketua Panitia menyangkut Kerali, karena saya adalah kepala desanya. Tadi saya lihat di surat maupun disebut Kerali 3, Kerali 2, Kerali 1. Jadi perlu saya informasikan, Kerali ini hanya ada satu, ya, tidak ada Kerali 2, Kerali 3 ataupun Kerali 1, ya. Kenapa itu selalu disebut, dan mohon jadi pemikiran juga terutama dari unsur pemerintah dan kita semua juga, karena sudah terpampang di papan publik informasi, baik itu di sekolah, di gereja, ya, terkhusus sarana pemerintah, ya, itu ada Kerali 1, Kerali 2, Kerali 3. Nah, jadi perlu diketahui Kerali ini diresmikan menjadi sebuah desa, ya, oleh Bapak Dr. Willy M. Yosef, yaitu pada tahun 2006, pemekaran dari desa Olung Siron. Nah, sebelum jadi pemekaran maka berlakulah Kerali 1, Kerali 2. Makanya jangan heran kalau melihat di Olung Siron sana itu ada SDN Negeri Kerali 2. Nah, sebenarnya itu Olung Siron. Nah, jadi yang Kerali itu di sini. Jadi sekarang tidak ada lagi Kerali 1, 2, 3, yang ada Kerali. Yang ada RT 1, RT 2 dan RT 3. Kebetulan Gereja Kepionasi berada di RT 1, Gereja Keharap berada di RT 3, dan di RT 3 ada Gereja Alpha Omega. Mungkin ada juga hadir dari jemaat Alpha Omega. Terima kasih kuliah di belakang sana. Nah, jadi demikianlah sekilas yang bisa kami sampaikan sebagai akhir kata. Ya, kami baik atas nama pribadi dan atas nama warga jemaat juga Bu mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya bentuk dukungan Pak kepada kami di Desa Kerali ini yang luar biasa. Semoga Tuhan senantiasa membalas budi baik Bapak Ibu yang berkenan hadir dan membawa berupa dukungan seperti ini untuk kami di desa ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Selamat, ya, kita melaksanakan ibadah syukuran dalam rangka menyambut tahun baru yang dilaksanakan oleh panitia perayaan Natal lingkungan 1 Jemaat GKI Eklesia Puruk Jauh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih. Mohon izin ada yang saya sampaikan, dan mohon izin karena agak terlalu lama dan karena perlu saya sampaikan. Pada saat ini kami dari masyarakat Dayak Siang, saya juga dari Kedamangan Siang Tengah,
dan dari jemaat Kopion Asi Desa Kerali, dan dulu pernah jadi kepala desa di sini. Dan pada saat ini kami sangat bersyukur sekali karena ada kunjungan, ada keluarga kita yang datang dari Eklesia. Luar biasa, terima kasih. Pada saat ini terima kasih pada Bapak Ketua Resort kami Tanah Siang, itu juga Resort Purjau, Ketua Jemaat Eklesia, dan semua yang hadir pada saat ini kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan pada saat ini terima kasih pada Pak Rimblok, Bapak Iben, Bapak Dohar, terima kasih, dan para tua-tua yang ada, kita semua. Dan pada saat ini kami sangat bersyukur sekali, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan menerima bantuan. Dan ada kenangan sedikit dari kami, ada kalau tidak salah ada 16 Alkitab dalam bahasa Siang tadi akan kami serahkan, dan terserah kepada ketua jemaat atau terserah kepada gereja Eklesia bisa membagikan nanti. Untuk penerjemah Alkitab bahasa Siang ini sangat lama sekali, ada 13 tahun pengerjaannya, dan kami selaku masyarakat Siang, Pak, sangat senang sekali karena kita sudah menyelesaikan penerjemah Alkitab bahasa Siang untuk perjanjian baru. Dan untuk kita orang Siang sudah membuat film Tuhan Yesus, Injil Lukas, dan itu sudah ada di YouTube. Kebetulan yang mengisi suara Tuhan Yesus keponakan kami Hendra Effendi. Wow. Ini suara Tuhan Yesus yang ngisikan. Dan saya sebagai narasi, dan ada banyak yang ikut partisipasi saat itu. Mungkin ada 40 orang atau lebih. Dan untuk masukan suara itu di tempat Pak Kendali di Purjau dulu. Jadi kita sangat senang sekali sudah selesai itu, dan kedepannya kita akan menerjemahkan perjanjian lama. Mohon doa dan dukungannya supaya kita bisa melaksanakan itu lagi. Mungkin karena saya sekarang untuk PJ Daman, untuk 9 desa Kedamangan Siang Tengah, mungkin saya menyerahkan kepada teman yang lain. Mungkin Pak Sudin, Pak Yuli, Bu Yulia, Ibu Tara Asihai, itu penerjemah Alkitab kita. Dan Alkitab kita ini sudah dicetak sebanyak 1000 eksemplar, tapi itu sangat kurang. Mohon dukungannya, mohon saran, masukan, pendapat, mohon doa supaya kita bisa mencetak lagi untuk perjanjian baru. Dan untuk orang Siang, Alkitab ini, Alkitab fisik sudah ada, film Tuhan Yesus Injil Lukas, film Tuhan Yesus Injil Markus sudah kita rekaman di Bandung kemarin, dan Alkitab audio sudah ada di Bible Is untuk di Play Store. Setelah itu masuk Bible Is sudah ada Alkitab audio, dan Alkitab digital yang di HP yang masih belum. Jadi itu segera laporan untuk kita dari Dayak Siang, sudah pekerjaannya seperti itu. Dan pada hari ini kami sangat senang sekali ada menerima bantuan, dan kami atas nama Desa Kerali, Kepala Desa Kerali, mungkin Pak Kepala Desa Kerali bisa berdiri sini, kita akan menyerahkan ini. Boleh bergabung, Begitu juga Ketua Pak, Resort, Ketua Jemaat, Pak. Ketua Resort, Ketua Jemaat untuk menerima juga nanti. Ketua Jemaat di Eklesia Purjau, Bapak Pendeta Yupri. Boleh Ketua Jemaat untuk menerima, Pak, ya. Keharap Alkitab terjemahan bahasa Ibu Siang. Pendeta tadi, kalau ada kami yang menyerahkan. Karena ini Ibu, ya. Ibu Pendeta, ya silakan sebelah sini. Pak Yupri di sini, Pak, karena Bapak pihak yang menerima. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena kita cepat-cepat sehingga banyak hal yang perlu kami sampaikan tapi tidak sempat. Tetapi pada saat ini kami sangat senang dan bersyukur pada Tuhan Yesus bahwa kita bisa menyerahkan ini. Dan ini terserah, ada beberapa yang ada ini. Mungkin kedepannya kalau dicetak baru lagi, karena ini biayanya besar. Untuk 1000 eksemplar 200 juta duitnya, 200 juta. Jadi mohon kepada mungkin pemerintah daerah atau DPR atau siapa saja yang bisa membantu, nanti bisa kita cetak tambah lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya berikan kepada kami. Mungkin kami ada panjang lebar juga yang kami sampaikan, mohon maaf juga. Pada saat ini kami akan menyerahkan Alkitab Perjanjian Ponah bahasa Dayak Siang. Dan pada saat ini kami sangat senang sekali ada Bapak Lina juga hadir pada saat ini tadi, karena tokoh kami orang Siang, dan ada banyak juga tokoh-tokoh kami yang orang Siang. Terima kasih Tama Lina yang hadir, Pak Alfred Liu tadi hadir, terima kasih. Mungkin saat ini kami akan menyerahkan ini.
Ya, Terima kasih. didampingi oleh Ibu Pendeta Aldiana di sana. Ya, untuk mendampingi, menyerahkan kepada ketua jemaat GKI Eklesia, didampingi oleh ketua panitia. Ya.